Jadi terkait dengan program Dewan Masjid Indonesia. Ini mas sekalian saya ngomong. Biar paham perbedaan antara masjid yang memang nanti akan di SK-kan oleh DMI. Jadi kategori masjid itu ada 4, Pak. Ada 5, maaf. Yang pertama ada masjid raya, kemudian ada masjid agung, kemudian ada masjid besar, kemudian ada masjid jami, dan ada masjid tok. Ini ada 5. Kalau masjid raya itu jadi memang kita kalau bikin masjid jangan asal namain, mentang-mentang di pinggir jalan raya namanya masjid raya. Itu ada ininya, ada aturannya itu, Pak. Ini kan kadang kita karena ketidakpahaman kita, akhirnya kalau pinggir jalan raya, kenapa dinamakan masjid raya? Pinggir jalan raya. Nah, padahal masjid raya itu adalah masjid provinsi. Masjid provinsi yang memang masjid tersebut di SK-kan atau direkomendasikan oleh gubernur masing-masing wilayah. Makanya nanti kalau ada yang masjid raya Jatimulya ini, saya lagi sedang deketin ketua DKM ini. Kemarin sempat nanya, soalnya namanya nggak ada, cuma Masjid Raya Jatimulya, Jadi katanya biar raya, biar rame lah, namanya hari raya tuh rame. Jadi Masjid Raya itu direkomendasikan oleh gubernur, setiap wilayah yang ada di provinsi di Indonesia, makanya Masjid Raya. Makanya rata-rata sebenarnya Masjid Raya itu satu provinsi bisa 1, bisa 2, tergantung wilayahnya. Dan tentunya kan bicara masalah strategis atau tidaknya. Nah, kemudian yang kedua itu ada Masjid Agung. Masjid Agung itu direkomendasikan oleh kabupaten atau kota. Jadi nanti SK Masjid Raya, SK Masjid Agung itu di SK-kan oleh gubernur dan juga bupati atau wali kota untuk Masjid Agungnya. Nah, kemudian ada lagi Masjid Besar. Nah, Masjid Besar ini direkomendasikan atau di SK-kan oleh kecamatan. Gitu. Kemudian ada lagi Masjid Jami. Nah, Masjid Jami ini direkomendasikan oleh desa atau kelurahan. Seperti itu. Jadi nanti ada rekomendasi dari kelurahan, rekomendasi dari desa. Masjid ini namanya Masjid Jami. Sedangkan kalau masjid saja itu ruang lingkupnya RW sama RT, gitu loh. Nah, yang perlu sikapi bersama dalam hal ini adalah terkait ruang lingkup di desa, ruang lingkup di kecamatan. Jadi perlu diketahui Bapak Ibu sekalian bahwa alhamdulillah kita insya Allah di tahun ini akan sudah memiliki dan sudah direkomendasikan oleh Bapak Camat Tambun Selatan adanya Masjid Besar Kecamatan Tambun Selatan yang mana posisinya berada di pinggir Jalan Raya Inspeksi Kalimalang, tepatnya di Masjid Nur Setiasi, masuknya Desa Tambun, masuknya Desa Tambun, dan memang harus ada minimal kapasitas. Jadi kalau misalkan masjid raya minimal tuh bisa menampung 10.000 jamaah, Kemudian kalau Masjid Agung sekitar 7.000 sampai 8.000. Kemudian masjid besar minimal 5.000 jamaah. Kemudian masjid jami tentunya di bawah itu. Masjid tentunya masih di bawah. Kapasitas kurang lebih sekitar 500 sampai 500 ke bawah untuk masjid saja. Kalau musola musola terserah dah. Mau berapa bukan yang penting bisa gede apa musola. Karena musola kebanyakan punya pribadi, Pak. Kebanyakan punya pribadi, jadi situ nggak ada masjid dan sebagainya. Nah, makanya perlu diperhatikan di sini adalah terkait dengan jarak.
jarak antara masjid yang satu dengan yang lain. Ketika mau ada perubahan dari musola ke masjid, nanti dilihat dulu Pak, titik koordinatnya, ya, apakah memang sudah masuk dalam bisa masuk persyaratan tersebut di dalam SK masjid atau tidak. Ya, kenapa seperti itu? Khawatir nanti ketika pelaksanaan Jumat, ya, justru berkurang jamaahnya, ya kan? Karena Pak semuanya pengen jadi masjid, nah repot juga. Satu RW bisa sampai 4-5 masjid, nah kan repot, jamaahnya dari mana? Makanya lebih baik satu RW paling tidak 2 masjid gitu. Yang memang tentunya dilihat dari jumlah penduduknya. Gitu, jangan sampai nanti yang mungkin satu masjid nggak nampung jamaah itu. Ya, makanya dijadikan yang tadinya musola dijadikan masjid, ya, tentunya ini untuk menampung lebih banyak lagi dan memang biar tidak terlalu banyak jamaah di dalam satu masjid. Nah, intinya adalah perbedaan itu harus benar-benar dipahami oleh masyarakat. Jangan sampai nanti kita mengajukan, yaitu tadi sembarang tempat Pak, mengajukan masjid raya, ya kan, karena posisinya kebetulan pinggir jalan raya, ya, sampai terus dan sebagainya itu jadi raya-raya gitu ya. Nah ini juga harus perlu diperhatikan. Karena apa? Identitas masjid raya, identitas masjid agung, identitas masjid besar, identitas masjid jami, semuanya nanti akan direkomendasikan oleh masing-masing pemerintahan, baik dari pusat sampai ke desa. Nah, jadi tentunya melalui rekomendasi RW dan RT, cocok apa enggak masjid jami dan sebagainya, seperti itu Pak. Nah, kemudian setelah pengecekan masjid kita masuk dalam kategori apa, tentunya nanti dalam hal administrasi ini kaitan apa dengan SKDKM. Jadi itu sudah ada undang-undangnya di dalam ADART yang memang sudah ada di Dewan Masjid Indonesia. Nah, siapa yang mau SK-kan? Nah, jadi begini, cara pengajuannya itu adalah SKDKM yang telah dibentuk ditandatangani oleh RW setempat, ya, kemudian diketahui oleh kepala desa. Nah setelah itu baru masuk ke Dewan Masjid Indonesia. Nanti kita akan berikan SKDKM yang ditandatangani oleh PC DMI Kecamatan Tambun Selatan dan akan mendapatkan sertifikat keanggotaan Dewan Masjid Indonesia. Terus keuntungannya apa? Begitu pasti nanya begitu. Soalnya itu dia nanya begitu. Keuntungannya apa? Sampai kemarin ada yang datang ke rumah saya itu, datang ke rumah saya ada kontribusinya enggak dari masjid buat TNI? Saya bilang enggak ada. Ya, kontribusi apa? Saya bilang kontribusi dalam arti ya kita misalkan ada biaya apa gitu kan? Enggak ada Pak. Ya. Jadi nanti gini, ada beberapa program yang nanti dari pusat, ya insya Allah mudah-mudahan Tambun Selatan jadi pilot projectnya Pak. Amin. Ya. Karena saat ini Tambun Selatan ya memang kita belum aktif di dalam dunia digital, tapi alhamdulillah kita sudah mempunyai aplikasi berbasis Android yang bisa bapak-bapak ketua DKM, pengurus DKM download di Play Store. Tahu Play Store Pak? Apaan? Di-download di Play Store ya, atau diklik saja tulis DMI Tambun Selatan, nanti akan nongol di Play Store, kemudian tinggal di-download. Di situ ada item yang tentunya nanti akan memberikan keuntungan kepada seluruh DKM. Kenapa? Proses pendataan masjid yang dilakukan oleh DMI desa ya Tridaya khususnya ini dan nanti seluruh Tambun Selatan itu semuanya akan kita masukkan di dalam aplikasi tersebut, di mana nanti ketika ada orang yang mencari masjid lebih mudah. Kita punya aplikasi yaitu tadi GPS, kemudian GPS-nya orang nyasar karena pakai bismillah dulu lah. Ya, pakai GPS, jadi ada masjid terdekat. Jadi ada 2 item, masjid terdekat dan masjid Tambun Selatan. Kalau masjid terdekat nanti posisi Bapak mau di Papua sekalipun, ya itu tinggal klik di situ, nanti sudah ada titik-titik masjid terdekat di wilayah di mana Bapak tinggal di situ. Ya. Tapi bedaannya lagi dengan ada item satu lagi itu masjid Tambun Selatan. Ya, nah masjid Tambun Selatan itu nanti masjid yang memang sudah kita data secara administrasinya.
Jadi nanti ketika ngeklik ya Masjid Tambun Selatan, maka nanti salah satunya mungkin ini Masjid apa ini? Al-Hikmah. Misalkan, oh ada Masjid Al-Hikmah Desa Tridaya. Diklik, pas diklik di situ sudah ada apa? Kajiannya hari apa saja, kiainya siapa yang ngajar. Kemudian apa namanya nanti makanya ada nomor handphone yang nanti kita akan hubungi terkait dengan agenda kegiatan-kegiatan di setiap DKM tersebut. Jadi gampang, orang itu misalkan Masjid Al-Hikmah tinggal klik saja Masjid Al-Hikmah, kegiatannya apa saja Pak, yang bulanan kah, yang mingguan kah, yang tahunan kah, yang apa dan sebagainya. Ya, kalau memang mau di-share kegiatan-kegiatan DKM-nya monggo, nanti ada tim admin kita ya, ada nomor handphone yang nanti akan kita pusatkan, di mana nanti ketika ada kegiatan-kegiatan DKM bisa kita masukkan di dalam aplikasi tersebut sehingga nanti bisa kita manfaatkan. Kemudian ditambah lagi ya dengan ada namanya istilahnya puskesmas Pak. Puskesmas itu bukan pusat kesehatan masyarakat, bukan. Apa itu? Pusat kebutuhan sarana masjid. Ya, jadi pusat kebutuhan sarana masjid ini tentunya diharapkan memudahkan seluruh DKM yang sibuk. Ya, kadang kan mungkin kan ketua DKM yang sibuk kerja, sibuk ini dan sebagainya. Akhirnya ujung-ujungnya apa? Ketika merbuat minta sabun susah buat ngomongnya karena ketua DKM jarang ketemu kan gitu. Tapi dengan aplikasi itu misalkan contoh merbuat minta sabun Pak, merbuat minta sapu Pak, merbuat minta kipas angin, minta umroh. Cakep banget itu ya. Ya. Jadi apa? Ya sudah, tinggal ketua DKM yang membuka aplikasi tersebut, ya kan? Apa yang dibutuhkan tinggal klik, nanti akan tim kita yang akan datang langsung mengantar ke masjid tersebut. Jadi seperti itu. Ya, ini salah satu bagian daripada insya Allah kontribusi positif ke ke seluruh DKM. Dan memang tentunya perlu kami sampaikan. Jadi semua keuntungan dari program puskesmas ini kita akan serahkan ke musola yang ada di desa di Kecamatan Tambun Selatan Pak. Tentunya musola yang tidak ada operasionalnya. Karena apa? Ya banyak musola yang tidak tertata rapi, ya kan? Karena apa? Ya itu tadi, ketua DKM-nya tidak ada, jadi hanya memang sifatnya musola aja, tempat sholat ditata tidak sama sekali. Makanya kita berharap dengan adanya program puskesmas ini, keuntungan itu kita akan berikan untuk operasional musola-musola yang ada di Kecamatan Tambun Selatan. Memang perlu tahapan yang sangat panjang, tapi paling tidak minimal, makanya nanti pendataan baik musola dan masjid saya mohon dengan sangat dukungan dari semua pihak untuk kita benar-benar bisa memberikan kontribusi yang besar terhadap masjid dan musola. Dan insya Allah juga nanti kita akan ada program namanya pelatihan manajemen masjid. Ya, jadi akan kita bagi dua wilayah, ada wilayah selatan, ada wilayah utara. Ya, karena memang cukup banyak untuk Tambun Selatan terdiri dari 10 desa dan masjidnya itu kurang lebih ada hampir bahkan lebih dari 300 masjid Pak, satu kecamatan ini. Ya, ini luar biasa. Nah, kalau misalkan semua masjid kita undang dalam satu waktu 300 kebanyakan. Makanya nanti insya Allah mudah-mudahan tahun ini kita bisa mengadakan kegiatan pelatihan manajemen masjid, tentunya ya yang kita akomodir adalah DKM yang sudah di-SK-kan oleh DMI. Ya, jadi syaratnya seperti itu karena nanti tidak ada istilahnya biaya-biaya yang memang kita keluarkan untuk kegiatan pelatihan manajemen masjid ini. Ya, tentunya kami berharap ketika masuk di dalam keanggotaan Dewan Masjid Indonesia, maka seluruh program-program DMI ya tentunya akan diberikan kepada program-program yang memang nanti dituangkan ke dalam program DKM. Ya, kemudian yang selanjutnya tentunya kegiatan-kegiatan nanti ya apapun yang memang nanti kita tuangkan informasi ya dari kalau WhatsApp itu bisa lebih dari 300 ya. Apa grup itu satu grup bisa lebih 300 ya? Bisa ya. Ya mudah-mudahan nanti ya artinya semua DKM Tambun Selatan ya bisa kita buatkan grup sehingga informasi ya, tapi tentunya nanti akan ada titik beratnya di DMI masing-masing
desa, karena saat ini memang ada beberapa DMI desa yang memang belum koordinasi dengan DKM, tapi alhamdulillah untuk Tridesa ini luar biasa ya. Jadi mudah-mudahan program-program DMI ya dari pusat sampai nanti ke ranting ini benar-benar bisa terrealisasi dengan baik ya, sehingga banyak manfaat untuk DKM. Tentunya kalau bicara masalah bantuan Pak, bantuan itu sebenarnya DMI pusat banyak ya, banyak sekali ya. Tinggal bagaimana cara kita ya menangkap dengan umpan apa di bahasa seperti itu. Jadi semakin banyak kita kegiatan DMI baik itu dari kecamatan sampai dengan ranting, maka itu semakin dilirik kita ya, semakin manis ya. Ibarat semut itu kalau nyari gula kan kemana-mana, tapi ketika sudah nemuin gula yang besar ya maka dia terus akan berkumpul di situ. Sama halnya dengan kita ketika kita punya program yang real, program yang jelas, dan insya Allah ini sangat bermanfaat buat kita. Maka apa? Sampai kemarin pun alhamdulillah untuk kegiatan raker DMI ya itu satu-satunya PC DMI yang se-Indonesia yang mengadakan raker hanya PC DMI Tambun Selatan, Pak. Nah, ada yang lain tidak ada, sampai viral itu Pak ya di DMI pusat. Jadi insya Allah nanti kita akan diundang ke pusat karena memang punya kantor DMI pusat sekarang yang baru ya, yang baru. Saya juga penasaran di sana karena memang kalau nggak salah sekitar 17 lantai itu ya kan, naik tangga Pak. Jadi infonya nanti insya Allah nanti kita akan diundang kapan waktu, yang mudah-mudahan nanti seluruh ketua-ketua DMI di ranting kita akan bawa juga semuanya. Mudah-mudahan ini bisa paling tidak memberikan semangat ya. Maka dari itu tentunya kerjasama antara DMI dan juga DKM ini betul-betul harus diperjuangkan, dan tentunya sinergitas dengan pemerintah ya, baik kelurahan, desa dan sebagainya. Ini tentunya sangat diharapkan sehingga apa? Program-program DKM ya, program-program kami DMI ini benar-benar bisa langsung tersalurkan kepada DKM itu sendiri. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan ya, mudah-mudahan ada manfaatnya karena memang ini sudah jam 6:30 ya, makanan udah ada tadi ya. Ayo siap Pak. Kamu jam 6 jangan lama-lama katanya, so belum pada sarapan atau gitu ngomongnya. Baik, sekalian yang dirahmati oleh Allah, sebelum saya tutup mari sama-sama kita baca